Halo guys, kalau sebelumnya gue selalu nge-review laptop gaming dan juga laptop bisnis. Nah, kali ini gue akan nge-review sebuah laptop yang diperuntukkan untuk para content creator. Nah, si pihak Asus sih bilang ya, kalau Asus ZenBook Pro 14 OLED ini adalah sebuah laptop untuk para content creator yang paling powerful. Kira-kira semenarik apa guys laptop ini? Apakah Doski ini memang punya banyak fitur yang bisa membantu dan memudahkan para content creator gitu bro? Gak usah lama-lama, langsung kalian simak video full reviewnya brother. Oke guys, untuk spesifikasinya nih ya, Asus ZenBook Pro 14 ini sudah pakai Intel Core i9 13900H prosesor, kemudian juga udah menggunakan graphics card Nvidia GeForce RTX 4070 8GB DDR6, sedangkan buat RAM-nya sendiri udah 16GB bro, DDR5 dual channel, konfigurasinya ini 8GB RAM onboard dan juga 8GB SODIMM. Jadi kalau misalkan RAM-nya ini mau di-upgrade itu masih bisa ya guys, totalnya itu bisa sampai 48GB. Kemudian nih untuk SSD-nya 1TB ya, PCIe 4.0 NVMe M.2. Cuman sayangnya nih guys, ini tuh nggak bisa ditambah lagi untuk storage-nya. Nah, kalau biasanya laptop yang punya performa powerful tuh dikenal suka tebel bro, dan juga berat gitu ya. Nah, si ZenBook Pro 14 OLED ini mematahkan statement itu brother. Soalnya untuk bodinya nih cukup tipis menurut gua, cuman 17,9 mm dengan berat yang cuman 1,6 kg aja. Nah, kalau kita bandingin ya sama laptop kompetitor lain gitu ya, rata-rata berat laptop yang punya performa powerful tuh sekitar 2 kilo bro. So, buat kalian nih para content creator yang kerjaannya mobile, pindah-pindah, dan mesti bawa laptop kemana-mana, gue rasa ZenBook Pro 14 OLED ini tidak akan terlalu memberatkan kalian bro nantinya. Terus kalau buat desain bodinya nih, doi pakai bahan metal ataupun logam dengan warna hitam, keren banget guys, atau Asus tuh menyebutnya Tech Black. Secara desain sih memang super minimalis banget ya bro, sesuai dengan ciri khas ZenBook gitu. Memang sih nggak terlihat kayak laptop powerful pada umumnya, yang biasanya itu rame dengan beberapa aksesoris ya, ataupun desainnya itu yang dibuat lebih futuristik gitu. Tapi kan memang beberapa orang kadang lebih suka laptop yang minimalis, tapi kenceng pokoknya. Nah, si ZenBook Pro 14 OLED ini bisa jadi salah satu pilihan terbaik guys. Apalagi nih ya, doi ini udah dapat sertifikasi military grade durability yang sudah melewati 26 kali pengujian loh guys. Kemudian buat bagian belakang layarnya nih terdapat logo Asus yang glossy bro, dan sisanya ini hanya polosan aja. Sedangkan buat desain keyboardnya nih ya, menurut gue pribadi yang udah make, ini cukup nyaman banget guys. Mau dipakai buat ngetik oke, kemudian kerja sampai main game pun aman, masih cukup nyaman lah intinya. Untuk key pitch-nya ini ada di angka 19,05 mm ya, dengan key travel yang hanya 1,4 mm. Selain itu juga ada backlight keyboard ya, dengan 3 level yang bisa kalian atur nih dengan menekan tombol F7. Nah, kalau untuk touchpad-nya ini cukup besar menurut gua. Tapi nih ya, gua ngerasa lebih melebar ke kanan dari spacebar-nya gitu. Dan menariknya lagi nih bro, di touchpad-nya ini sudah terdapat Asus Dial Pad. Nanti ini akan kita bahas lebih dalam lah soal si Asus Dial Pad-nya ini di scene selanjutnya bro. Nah, kalau kita lihat dari segi layarnya brodi, ini ukurannya adalah 14,5 inci dengan resolusi 2.8K ataupun 2880 x 1800 pixel. Terus buat panelnya jelas pakai OLED ya guys. Cuman yang masuk ke pasar Indonesia ini layarnya nggak touchscreen guys. Kemudian buat layarnya juga udah up to 120Hz ya, dengan aspek rasio 16:10. Nah, karena laptop ini memang dikhususkan untuk menunjang para content creator ya brodi, Asus tuh menjanjikan kalau color gamutnya itu bisa up to 100% DCI-P3. Oh ya nih, kalau misalkan masih kurang nyaman ya sama warna yang ditampilin sama layarnya bro, kalian tuh masih bisa ya setting profile warna layar di menu Splendid, yang ada di software My Asus guys tentunya. Terus ada beberapa fitur juga nih, mulai dari native, sRGB, DCI-P3, dan juga Display P3. Nah guys, laptop ini juga punya beberapa sertifikasi ya, seperti Pantone Validate, kemudian ada TUV Renline, Dolby Vision, Asus Lumina OLED, ada VESA Certified, serta SGS Low Blue Light. Dan gak cuma itu aja brodi, gue juga mau ngasih tips nih yang bisa kalian manfaatin ya untuk memperpanjang umur layar OLED dari laptop kalian dengan menu yang ada di My Asus ini guys. Nah, di menu Asus OLED Care ini terdapat 3 fitur ya yang bisa kalian manfaatin nih. Kayak misalkan ada Pixel Refresh, kemudian Automatically Hide Windows Taskbar di desktop mode, dan juga ada Windows Taskbar Transparency Evac. Oke guys, kurang lebih seperti itulah beberapa fitur-fitur dan juga spesifikasi serta kelebihan gitu ya yang dimiliki sama Asus ZenBook Pro 14 OLED ini guys. Nah, tadi kan di awal gue sempet janji gitu ya untuk ngebahas si Asus Dial Pad ini guys. Sebenarnya Doski ini punya beberapa kelebihan gitu menurut gue. Karena memang kalau kita lihat ini tuh banyak banget
yang udah ngefit gitu sama software-software, terutama si software Adobe, bro. Jadi nih ya, keunggulannya kalau di Windows gini guys, dia tuh bisa buat ngatur brightness. Terus bisa buat gonta-ganti tab, ini gampang banget guys. Nah, sedangkan kalau untuk Adobe Photoshop, ngatur ukuran brush juga bisa guys, ngezoom juga bisa, ataupun undo redo juga bisa guys. Gitu-gitulah pokoknya guys. Sedangkan kalau buat di Adobe Premiere Pro nih ya, kalian tuh bisa banget adjust audio track, kemudian zoom in, zoom out, timeline guys, bisa banget. Terus masih banyak lagi lah pokoknya. Kalian juga masih bisa nih buat ngatur direction-nya sesuai dengan kebutuhan kalian guys. Nah, pertama nih ya, buka ProArt Creator Hub-nya, terus kemudian pilih Control Settings dan juga Launch ASUS Dial dan juga Control Panel. Nah, di sini lu tuh bisa banget atur aja sesuai sama kemauan lo. Fitur yang mana kalian butuhin ada di Dial Mode sehingga bisa lebih efektif lagi gitu ya waktu kalian lagi kerja, bro. Kurang lebih seperti itu guys yang bisa kita manfaatkan dari fitur Dial Pad yang ada di laptop ini. Next, kita akan bahas sesuatu hal yang menjadi nilai utama dari si laptop ini, yaitu masalah performanya, bro. Oke, gue ulangin lagi nih guys. Kalau si Asus ZenBook Pro 14 OLED ini udah pakai Intel Core i9 13900H prosesor, yang mana prosesor ini tuh dibuat dengan fabrikasi 10 nanometer dan punya 14 core, 20 thread yang terdiri dari 6 performance core plus 8 efficiency core. Terus buat max turbo frekuensinya ini udah mencapai 5,4 GHz, bro. Nah, kalau buat integrate grafisnya nih ya, doi pakai Intel UHD Graphic. Sedangkan buat discrete GPU-nya ini pakai Nvidia GeForce RTX 4070 laptop GPU. Kemudian arsitekturnya nih ya, Ada Lovelace dengan fabrikasi 5 nanometer guys. Kemudian juga punya memori yang cukup besar 8 GB GDDR6. Yang mana untuk RAM-nya ini adalah 16 GB dengan 2 slot ya brodi, 8 GB onboard dan juga 8 GB SODIMM. Yang masih bisa nih tentunya di-upgrade sampai 48 GB. Sedangkan buat SSD-nya sudah 1 TB ya, NVMe M.2 PCIe Gen 4. Oke brodi, coba sekarang kita lihat pengetesan benchmarknya nih ya. Yang pertama gue bakal tes pakai Cinebench R20 di mode performance dengan baterai yang kecolok nih guys, dan juga menggunakan discrete GPU. Ini bisa dapetin skor tuh di angka 6.809 poin guys untuk multicore-nya, dan 714 poin untuk single core-nya. Sedangkan buat Cinebench R23 nih ya, dia tuh dapat skor di angka 17.183 poin untuk multicore-nya nih, dan 906 poin untuk single core-nya. Nah, untuk 3D Mark Time Spy ini bisa dapetin skor rata-rata nih guys di angka 11.387 dengan grafis skornya ini di angka 11.289 dan CPU skornya itu di angka 11.977. Terus buat pengujian wildlife-nya nih ya, bisa dapetin grafis score di angka 43.474 guys. Lanjut, untuk Port Royal-nya ini dapetin skor di angka 6.901 poin. Dengan estimasi performa game Battlefield 5 ini yang bisa berjalan lebih dari 105 FPS bro. Di pengujian Night Ride ini juga bisa dapetin skor yang cukup baik ya menurut gua. Dengan rata-rata skor tuh tembus 46.948 poin. Sedangkan buat pengujian 3D Mark Fire Strike ini mendapatkan skor yang sangat tinggi guys menurut gua. Dengan overall skor di angka 25.405 poin. Nah, kalau pengujian PC Mark 10 itu bisa dapetin overall skornya malah di angka 7.423 poin. Lanjut brodi, sekarang kita bergeser ke pengujian speed dari SSD-nya, yaitu di angka 6.967 MB per second nih guys untuk read-nya, dan di angka 5.232 MB per second untuk write-nya. Nah, kalau buat pengujian Geekbench 6 nih ya, doi ini dapetin skor di angka 2.717 di single core dan 11.611 nih untuk multicore-nya. Sedangkan guys, untuk skor OpenCL-nya nih ya, ada di angka 111.452 poin. Dan sampai juga nih kita ke pengujian terakhir guys, yaitu Blender dengan mode barbershop ya. Rendering menggunakan CPU only nih selesai dalam waktu 27 menit 3 detik aja. Sedangkan rendering menggunakan CPU plus discrete GPU nih selesai dalam waktu 4 menit 58 detik. Oke brother, berikut ini gue bakal berikan ya hasil dari pengujian gamenya guys.
Oke brother, selain gaming test dan juga benchmark, gue juga bakal melakukan rendering test Adobe Premiere dengan video 4K nih, dan juga Full HD selama 5 menit guys. Nah video yang ini cut to cut ya, tanpa efek sama sekali, dan hasilnya adalah sebagai berikut bro. Lanjut lagi brodi, sekarang kita bakal bahas masalah konektornya nih. Kalau kita lihat dari sisi kiri dulu nih ya, ada satu port DC in, terus ada satu port HDMI 2.1, ada port USB Type-A ya, 3.2 Gen 2, dan ada audio combo jack guys. Nah, sedangkan untuk di sisi sebelah kanan guys, ada SD card reader, yang mana ini sangat berguna banget ya, buat gua nih khususnya. Terus ada USB Type-C 3.2 Gen 2, dan juga ada satu USB Type-C lagi nih guys, yang udah support Thunderbolt 4. Ya udah support juga nih, up to 40 GB data transfer. Oke, overall guys, kalau kita lihat dari spesifikasi yang dibawa ya, dan juga melihat dari hasil benchmark dan pengujian, kalau laptop ini tuh memang jelas sangat amat powerful untuk para content creator menurut gua. Berkat GPU Nvidia GeForce RTX 4070, mau edit video gitu ya, desain grafis, desain foto, itu sabi banget. Selain itu guys, diajak buat main game, laptop ini juga masih sanggup banget bro. Walaupun emang nggak ditujukan buat game gitu ya, tapi laptop ini sih menurut gua oke banget guys. So, buat lo semua nih, para profesional content creator yang butuh sebuah laptop yang punya spek dewa dan punya performa powerful, gua rasa Asus ZenBook Pro 14 OLED ini cocok banget jadi pilihan kalian guys. Semangat berjuang para content creator, bewok pamit guys. Assalamualaikum.